Apakah kita berpuasa itu menahan apa yang kita tahan? Menahan makan, menahan minum? Maka ketika kita berpuasa hanya sebatas menahan hal-hal tadi, sebetulnya kita sudah mendegradasi diri kita menjadi binatang. Maka puasanya kita ya puasa binatang. Karena itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bernilai, artinya tidak bernilai sesuai dengan martabat dia sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk terbaik. Jadi kalau binatang katakan saja bisa berpuasa, maka kita tidak beda dengan binatang itu. Binatang bisa lebih tinggi dari manusia yang binatang tadi. Kenapa? Karena binatang memang pada dasarnya tidak berpuasa. Sementara kita kan bisa berpuasa, tapi kita mensejajarkan, memartabatkan diri kita sama rendahnya dengan binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat, dan mustadafin, kita akan sama-sama mengajak antum untuk berbincang tentang falsafah Ramadan. Falsafah Ramadan, seperti apa kita memahami Ramadan dan bagaimana kita bisa memetik hikmah dalam bulan suci yang mulia ini. Ya, telah hadir bersama saya Dr. Ammar Fauzi. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah telah hadir di studio Dana Mustadafin. Ya, ini sebuah kemuliaan bagi Dana Mustadafin bisa antum bisa memberkahi. Allah, terima kasih. Terima kasih. Ustaz, saya panggil Dr. Ammar atau Ustadz Ammar nih? Ya, ini pertanyaan yang lebih sulit daripada nanti kita bahas rupanya. Waduh. Ya, Dr. Ammar, ini kan orang banyak berbicara tentang puasa. Nah, kemudian juga orang juga banyak tidak memahami apa itu puasa. Ya, jadi mungkin antum bisa jelaskan apa itu puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puasa kalau kita gali secara sederhana saja, ya kita kembalikan ke makna harfiahnya. Nah, biasa para ulama mendefinisikan puasa itu dengan al-imsak, yaitu menahan diri. Itu hakikat dari puasa. Nah, tentu saja menahan ini tidak akan lengkap kalau kita tidak memahami diri. Jadi menahan diri lantas dari apa? Pertama, diri kita dulu yang perlu dimengerti. Ini saya kira sesuai dengan rumusan dari Nabi SAW ketika kita diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal alam semesta, mengenal apa saja, titik tolaknya adalah diri sendiri. Hadis yang sangat terkenal, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Maka barang siapa yang ingin mengenal nabinya, maka dia harus mengenal diri sendiri. Barang siapa yang ingin mengenal siapa pemimpin kita sekarang, dia harus tahu dirinya sendiri. Barang siapa yang ingin masa depannya apakah buruk ataukah baik, nasibnya ke depan, juga bergantung sejauh mana pemahaman dan pengenalan kita akan diri kita sendiri. Nah, termasuk puasa juga demikian. Kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi, walaupun tidak sampai ke hakikatnya, maka titik tolaknya adalah diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, saya kira kita bisa mengisi puasa dengan pemahaman kita sendiri. Bukan puasa mengisi diri kita, harusnya kita yang mengisi puasa itu. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena puasa ini bukan tujuan. Puasa ini alat untuk menghantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu liqa'ullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kendaraan itu hanya berarti kalau kita gunakan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lantas Ustadz Muammar, kita merasa bahwa diri kita ini sudah manusia, lalu kita mengendarai satu kendaraan yang mulia,
yang dipersiapkan oleh Allah. Kadang-kadang dalam riwayat lain disebutkan ma'dabah, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dianggap oleh Allah sebagai tamunya Allah, tapi ternyata kita tidak menempatkan diri kita bukan hanya sebagai tamunya Allah, bahkan bukan manusia. Mungkin kita masih kualitas hidup kita masih seperti binatang. Jadi yang menjatuhkan puasa, yang menjatuhkan Ramadan itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Jadi Ramadan betul-betul sangat berarti, puasa akan sangat berarti kalau kita memberartikan diri kita sendiri. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan satu rumusan yang menurut saya belum saya temukan kecuali dari dua orang. Pertama dari Imam Khomeini, yang beliau belajar dari gurunya, Mirza Muhammad Ali Shah Abadi. Guru Imam Khomeini itu banyak, tapi di tasawuf atau di irfan, guru Imam Khomeini yang paling menonjol dan paling utama adalah Muhammad Ali Shah Abadi. Seringkali nama ini diulang-ulang untuk saudara-saudara yang biasa membaca 40 hadis pasti akan menemukan ya, nama gurunya ini. Beliau mengatakan di banyak karyanya ketika menjelaskan tentang manusia itu ada pada 3 level. Pertama, manusia ketika lahir, saya kira tidak beda dengan binatang yang lain. Ya, bagi yang suka memelihara ayam, ya tinggal lihat ayam bagaimana lantas menetas kemudian anaknya hidup. Atau mungkin yang suka memelihara kucing, ya kita lihat bagaimana saat kucing melahirkan, ya kurang lebih tidak jauh beda dengan seorang ibu melahirkan anaknya. Di detik-detik pertama melahirkan, sama-sama menangis, ya, kemudian sama-sama bergantung pada ibunya. Hanya saja kalau binatang itu lebih cepat tumbuh. Sementara manusia prosesnya lama karena keadaan lemahnya lebih panjang gitu. Nah itu kalau kita ternyata hidup kita itu sama ya dengan hari pertama kita lahir, ya itu berarti kita masih binatang. Apa ditandai dengan sekedar kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan biologis. Kalau kita sekedar ingin puas dengan makan, puas dengan minum, puas dengan berhubungan, puas dengan komunitas, itu masih binatang. Karena di binatang pun ada komunitas. Nah, jadi kalau ternyata kita sudah berusia dewasa, sudah menginjak tua bahkan, tapi kualitas diri kita ternyata hidup kita masih binatang. Senang dan tidak senangnya diukur dengan ukuran-ukuran fisik dan biologis tadi. Ya. Kita marah karena masalah biologis, uang kita dicuri, marah. Kita menghutangkan kemudian tidak dikembalikan, marah. Nah, itu binatang yang seperti itu. Nah, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu kita menjadi manusia. Maka ukuran-ukuran kita tidak lagi materi-materi tadi, fisik-fisik tadi, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kita tidak lagi bicara terkait dengan katakan saja memberi gitu ya. Kemudian ketika kita memberi, kita berharap supaya dapat imbalan, ya, balasan. Itu binatang. Kalau manusia itu dia tidak mengharap lagi balasan. Kenapa? Karena ketika dia memberi dengan motif cinta, maka cintanya tidak terbatas kalau manusia. Tapi kalau binatang terbatas, dia akan menunggu. Nah, dari sini saja kita bisa mengukur, sebelum saya menyampaikan yang ketiga dari Imam Khomeini, tingkatan yang ketiga, yaitu ketika kita berpuasa. Nah, apakah kita berpuasa itu menahan apa yang kita tahan? Menahan makan, menahan minum, menahan menjaga hubungan biologis. Maka ketika kita berpuasa hanya sebatas menahan hal-hal tadi, sebetulnya kita sudah mendegradasi diri kita menjadi binatang. Maka puasanya kita ya puasa binatang. Karena itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bernilai. Artinya tidak bernilai sesuai dengan martabat dia sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk terbaik. Jadi kita sudah membanting diri kita ketika diciptakan malah jadi binatang. Maka puasanya kita ya puasa binatang. Jadi kalau binatang katakan saja bisa berpuasa,
maka kita tidak beda dengan binatang itu. Binatang bisa lebih tinggi dari manusia yang binatang tadi. Kenapa? Karena binatang memang pada dasarnya tidak berpuasa. Sementara kita kan bisa berpuasa, tapi kita mensejajarkan, memartabatkan diri kita sama rendahnya dengan binatang. Tapi kalau kita lantas lebih tinggi lagi, puasa kita bukan hanya menahan lapar, dahaga, tapi kita ingin menebar cinta, ingin berbagi, ya, peduli dengan sesama. Kita menahan lapar untuk ada rizki yang lebih agar kita berikan kepada keluarga kita supaya dia lebih bahagia lagi di bulan Ramadan, apalagi hari raya nanti. Kemudian kita lihat saudara-saudara kita, family, sanak keluarga, kemudian tetangga-tetangga kita, maka sesungguhnya kita sudah berpuasa sebagai manusia. Tapi itu baru tingkatan awal. Ada lagi tingkatan tinggi yang disebutkan oleh Imam Khomeini, yaitu kita melampaui derajat kemanusiaan kita, yaitu derajat ketuhanan. Serupa dengan Tuhan, mirip dengan Tuhan. Ada satu buku yang diterbitkan oleh ICC berjudul Meniru Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya potensi bahkan melebihi kapasitas dirinya sebagai manusia untuk menyerupai Tuhan. Apa keserupaan dengan Tuhan? Bukan hanya dia menebar. Tadi kalau manusia itu dia tidak berharap tanpa pamrih ketika memberi, tetapi bahkan ketika dia diperlakukan buruk dia tetap memberi. Jadi ada kalanya kita memberi bersyarat. Sejauh Anda tidak berbuat buruk sama saya, Anda tidak perlu memberi sesuatu. Tapi jangan berbuat buruk sama saya, sama keluarga saya, sama ibu saya, sama saudara saya, sama institusi saya, sama organisasi. Nah, itu masih ada saya-sayanya. Ya, tapi ada kalau imbalan, minta imbalan. Ya, imbalan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketika dia memberi bahkan tanpa syarat apapun sekalipun dia berbuat buruk kepada kita. Ini akhlak Ahlul Bait. Ahlul Bait sangat memberikan contoh yang begitu radikal terkait dengan berbuat baik. Ini radikal yang positif nih. Dan di Al-Quran banyak sekali disebutkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang yang membalas kebaikan terhadap keburukan orang lain. Dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, As-Sajjad Zainal Abidin. Beliau suatu saat, mungkin ini cerita sangat umum dikenal. Beliau suatu saat duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Yahudi menghampiri beliau, kemudian mencaci maki. Kalau kita dibully aja di media, orang yang nggak ada udah marah. Ini di depan orang sahabat-sahabatnya di publik dia dicaci maki. Lalu orang itu pergi, lalu Imam Ali pergi ke rumahnya, habis itu membawa semacam bungkusan ya, yang berisi hadiah. Lalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengantarkan ke orang Yahudi yang sudah mencaci maki dia. Sahabat-sahabatnya ini kaget, apa? Kenapa Anda sampai mau ke sana untuk apa? Aku ingin pergi ke sana memberikan ini. Bukankah dia tadi sudah menghinakan kamu, mempermalukan kamu? Mari kita pergi saja ke sana. Lalu pergi ke sana dan mengetuk pintu. Rupanya Yahudi ini di dalam rumah dia lihat, wah yang datang adalah orang yang baru saja saya caci maki, yang sudah saya permalukan. Maka dia sudah siap-siap ya akan melakukan perlawanan. Ketika dibuka maka memberi salam, salam sudah cair. Kemudian dia memberikan hadiah itu. Dia semakin lebih tenang lagi. Kemudian apa tujuan engkau datang ke sini? Apakah engkau ingin membalas apa yang sudah aku lakukan? Lalu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, wahai saudaraku, jika benar apa yang engkau katakan, aku pasti meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila yang engkau katakan itu salah, maka aku akan meminta kepada Allah agar memberikan ampunan kepadamu. Tidak ada yang rugi dari Imam Ali. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Orang yang berbuat keburukan ketika dibalas dengan kebaikan pasti hatinya luluh. Kecuali ada kelompok yang keempat yang tidak disebutkan oleh Imam Ali, yaitu setan. Dia di bawah binatang. Itu manusia tapi wajahnya wajah setan. Ketika dia diberi, saat dia berbuat buruk, lantas dia diperlakukan baik, tetap dia berbuat buruk. Tetap dia membalas air susu dengan air tuba. Itulah bukan hanya lagi binatang, tapi menjadi hewan.
Jadi kita bagaimana kembali ke falsafah puasa ini? Mari kita menahan diri dari diri kita menjadi binatang. Mari dengan puasa kita tingkatkan diri kita bukan hanya sebagai manusia, tapi mencapai derajat tertentu dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar kita meniru Tuhan, meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala yang wujud konkret dan figurnya sudah tampak di hadapan kita, yaitu Nabi Muhammad dan Ahlul Bait sallallahu alaihim ajmain. Ya, luar biasa. Saya sampai tertengun, tidak berani untuk memotong atau karena saya terkesima dengan uraian-uraian antum ini. Saya bukan dari saya, ini dari sekedar menukil aja dari Imam Khomeini yang kebetulan beliau mengembangkan ilmunya akhlak melalui irfannya. Ya, Masya Allah. Mungkin poin terakhir yang mungkin kita perlu dengar dari antum, Ustadz. Jadi kira-kira ketika tadi antum uraikan seperti itu, bagaimana cara kita bisa mengenal diri kita melalui madrasah Ramadan ini? Ya, salah satu banyak cara sebetulnya yang dikemukakan oleh para ulama untuk mengenal kita lebih baik lagi. Salah satu buku yang saya rekomendasikan agar publik Indonesia meluangkan waktunya membaca buku itu, yaitu Tafsir Maudhu'i yang dikarang oleh salah satu ulama besar yang baru saja meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, yaitu Allamah Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Beliau memiliki karya Tafsir Maudhu'i yang sangat menarik sekali, ensiklopedia yang fokusnya justru pada manusia. Di awal sekali ketika berbicara tentang ma'rifatullah, ada 2 cara untuk mengenal diri kita. Pertama, pengetahuan kita secara argumentatif, secara rasional. Tentu perlu objektifikasi, perlu pembuktian, bahkan banyaknya kita perlu berdebat ya untuk sampai pada kesimpulan sehingga benar-benar objektif dan mendekati kebenaran. Tapi ada cara lain yang jauh lebih sederhana. Itulah yang biasa kita kenal dengan istilah fitrah. Tinggal kita kembali ke fitrah. Dan fitrah itu sangat sederhana dengan kualitas pengetahuan yang jauh lebih bagus, lebih benar, lebih meyakinkan daripada pengetahuan pertama yang biasanya diupayakan oleh para filosof, oleh para mutakalim, umumnya para ulama. Nah, fitrah ini mari kita coba pahami berdasarkan tetap kembali kepada rumusan Imam Khomeini. Fitrah itu sederhananya adalah suara batin. Suara batin. Dan sekedar kita jujur bukan pada orang lain, jujur saja pada diri sendiri. Dan kita beningkan pikiran kita, pendengaran kita, mata kita, kita murnikan dan kita tuluskan untuk mendengar suara batin kita. Saat kita mungkin pertama kali berbohong, pasti ada sesuatu yang tidak nyaman. Itu pertama kali ya. Lalu kita berbohong lagi. Ketiga berbohong lagi. Itu sudah mulai agak nyaman. Karena berulang kali kita ulang. Tapi apapun keburukan pertama, apalagi dosa, maksiat yang pertama kali kita lakukan, selalu ada perlawanan dari batin. Perlawanan itu datang dari fitrah yang suci. Karena kita memang diciptakan dari titisan Tuhan yang suci. Karena itu akan selalu menolak. Kecuali nanti ada dosa, ada maksiat, akan terkubur. Semakin banyak maksiat, Imam Khomeini mengatakan fitrah kita itu gelap, saking gelapnya bahkan dia sudah mewujud seperti setan. Walaupun seperti setan, tetap suaranya masih ada. Seperti yang dialami oleh Fir'aun. Ya. Di titik akhirnya dia tetap saja beriman. Ya. Amantu birobbi Musa. Demikian. Nah, kita tinggal kembali kepada diri kita dengan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan pada diri manusia itu ada mata kecil, kan? Itu tak marbutoh, yang maknanya kecil. Sekalipun mata itu kecil, tapi tajam, ya. Seperti jarum, kecil matanya, tapi tajam itu. Walau alqa ma'adhirah, dia akan tetap melihat. Sekalipun kita membawakan
argumen-argumen, alasan-alasan, akal bulus masuk di situ. Hati kita nggak bisa dibohongi. Saat kita berbicara ingin jujur, lalu lantas kita berbohong, kawan kita mengatakan, nggak apa-apa Pak Amar, ya itu kan Anda terdesak. Ada lagi bilang, nggak apa-apa, sogok aja polisi. Anda kan nggak ada waktu, itu dikejar, ada acara banyak ya. Kemudian ada hal yang lain, itu bisikan-bisikan, hati kita tetap tidak nyaman. Ya walaupun kita melakukan sogokan tadi ya, menyuap, tapi itu tetap saja buruk. Nah, jadi mari kita jujur saja kepada diri sendiri, sekedar dengan fitrah, dan itu tidak perlu belajar harus ada ustadz, ya, harus ada orang tua. Sekedar kita membeningkan kesadaran kita, pikiran kita untuk tulus kepada diri sendiri. Itu fitrah yang dijelaskan oleh Imam Khomeini. Santu. Jadi kita harus percaya sama cermin, karena cermin tidak pernah berbohong. Masya Allah, ya. Nah, terima kasih Ustadz. Ya, mukminin, mukminat dan mustadafin, tadi kita sudah sama-sama mendengar uraian yang disampaikan oleh Dr. Amar Fauzi, begitu indah dan begitu menarik, sehingga ketika kita ingin menjadi manusia, maka manfaatkanlah Ramadan ini untuk kembali kepada fitrah. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak menjadi manusia. Selamat menjadi manusia melalui bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.